Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma hifdzan wa fahman wa albasa man syaa min ahlihi aqlan wa hukman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsan sidqan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allahu Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Hingga pada malam hari ini Allah berikan kenikmatan yang agung. Allah berikan kenikmatan yang mulia, yaitu Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Ketahuilah wahai saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu merupakan praktek dari permintaan kita kepada Allah. Setiap kali salat dan setiap kali rakaat yang kita lakukan, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sedangkan itu berbentuk permintaan. Permintaan membutuhkan prakteknya, membutuhkan perbuatan. Tidaklah baik dan tidaklah elok kita meminta kepada Allah untuk masuk ke dalam surga, akan tetapi kita tidak melakukan perkara-perkara yang bisa masukkan ke dalam surga. Maka duduk di majelis ilmu menyelamatkan kita dari terfitnahnya dunia. Saya teringat sebulan yang lalu, pas kurang lebih ya sekitar sebulan yang lalu, di salah satu tempat kajian di Sumatera Utara ini, ada sosok yang kalau tidak salah ya hampir 10 tahun tidak bertemu. Hampir 10 tahun tidak bertemu, padahal sangat dekat dan kenal dekat. Lalu tiba-tiba dikagetkan dengan keberadaannya di majelis ilmu. Sangat senang melihatnya hadir di majelis ilmu. Tanpa ditanya, dia mengatakan, "Ustaz, ana kena syubhat." Apa kena syubhat? Apa maksudnya? Ya. Yang menjadikan ana tidak hadir di majelis ilmu karena sebab syubhat. Dan ana mulai sadar setelah seorang ustadz senior masuk ke Sumatera Utara, mengadakan daurah dan memberikan nasihat yang mengena sekali pada diri ana. Apa itu syubhatnya? Ana menjauhi majelis ilmu sebab terjadinya pertengkaran antara sebagian ikhwan dengan sebagian ikhwan yang lain, hingga ana lebih memilih untuk menjauh, tidak mengikuti kajian yang diadakan oleh kelompok pertama dan juga tidak mengikuti kajian pada kelompok kedua, hingga akhirnya anak tak pernah hadir di majelis ilmu sama sekali. Wal'iyadu billah. Ternyata apa yang anak lakukan salah, Ustaz. Anak terombang-ambing dibawa oleh serigala-serigala dunia. Yang ada adalah jiwa menjadi kering. Yang ada adalah bukan cinta kepada dunia menjadi bukan cinta kepada agama,
tetapi menjadi cinta kepada dunia. Setiap kali berjumpa dengan sosok yang dianggap lebih alim, sepertinya yang ada pada diri adalah hasad, hasad dan hasad. Inilah bukti bahwasannya seseorang yang jauh dari majelis ilmu, maka dia akan diterkam oleh serigala-serigala kesesatan dan keburukan. Maka salah satu di antara permintaan atau cara kita menerapkan permintaan kita kepada Allah agar Allah berikan petunjuk, Allah berikan kita hidayah adalah hadir di majelis ilmu. Karena dengan hadirnya di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita, meskipun yang kita bawa tidaklah banyak dari apa yang kita pahami dari syarah atau penjelasan para pemateri kajian. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini, kita ketahui bahwa pembahasannya adalah merupakan tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya berupa at-targhib wa tarhib. Yang sebagian wahyu Allah berupa firman Allah atau wahyu Allah yang mendorong jiwa kita untuk melakukan sebuah hal-hal yang baik. Dan sebagian lagi wahyu Allah berupa yang memberikan rasa takut pada diri kita pada perkara-perkara yang Allah murkai agar kita tinggalkan. Dan yang kita pelajari dalam kitab Al-Kabair adalah wahyu-wahyu Allah yang berupa menakuti kita agar kita tidak melakukan perkara-perkara tersebut, karena itu adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita masih berada pada dosa besar yang kelima, yaitu tidak membayar zakat. Setelah pertemuan pertama yang lalu, dan ini insyaallah menjadi pertemuan kedua atau mengakhiri pembahasan tentang tidak membayar zakat sebagai dosa besar. Di akhir pembahasan yang lalu kita sebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam fayuj'alu safaiha fayuqwa biha janbahu wa jabinuhu hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanatin thumma yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari." Tidaklah seseorang yang berharta dia enggan mengeluarkan zakatnya kecuali hartanya akan dilelehkan di neraka nanti. Hartanya akan dilelehkan di neraka, lalu akan dijadikan lempengan, kemudian akan disetrikakan ke badannya, kemudian ke keningnya, demikian seterusnya hingga Allah Jalla wa Azza mengadili hamba-hambanya. Pada hari itu satu hari setara dengan 50.000 tahun. Satu hari setara dengan 50.000 tahun lamanya. Kemudian dia nanti akan menanti kesudahannya, kapankah selesai? Mungkin saja dia berakhir di surga ataukah dia berakhir di neraka. Dalam hadis ini menjadi keterangan kita yang lalu bahwa orang yang enggan membayar zakat karena pelit, tapi dia meyakini kewajibannya, tidaklah dikatakan kafir. Hanya saja dia terjatuh dalam dosa besar yang mendapat ancaman hukuman yang sangat pedih kelak pada hari kiamat. Lalu kita ingin menambah atau menyebutkan dalil berikutnya. Dalil berikutnya dalam surah Ali Imran ayat 180. Qala Allah Ta'ala, "Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamati
walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam surah Al-Imran ayat 180 Allah berfirman, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Sekali-kali jangan menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan, yang mereka pelitkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau diperhatikan, semua dalil tentang azab ataupun siksaan terhadap orang yang tidak membayar zakat, dalil itu menjelaskan bahwa mereka nanti akan diazab dengan harta mereka sendiri. Harta yang mereka kumpulkan dengan letih, lalu mereka nikmati harta tersebut disertai dengan serasa dimuliakan. Mereka bersenang-senang, mereka berfoya-foya, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan gunakan harta tersebut untuk menyiksa mereka di akhirat. Kenapa? Hal ini karena mereka lalai bahwa pada harta mereka ada sebagian yang merupakan haknya fakir miskin. Mereka menyangka perbuatan pelit mereka tidak mengeluarkan harta mereka. Mereka menyangka bahwa mereka itu adalah baik kondisinya. Ternyata harta tersebut nantinya justru malah akan digunakan untuk menyiksa mereka. Semakin banyak harta yang ada pada mereka sebelum Allah wafatkan, di mana tidak mereka keluarkan zakatnya, semakin banyak juga itu nanti akan dikumpulkan, kemudian akan dijadikan menjadi siksa bagi mereka atau menjadi bahan untuk menyiksa mereka. Lalu pada firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 180 ini ada kalimat, ada sebuah lafaz sayutawwaqun. Mereka akan yutawwaq. Mereka akan yutawwaq. Apa ini maksud dengan yutawwaq? Ada dua makna dalam ayat ini, ada dua kemungkinan maknanya. Yang pertama maknanya adalah yutawwaq diambil dari kata at-taqah, yang artinya adalah tahammulu ma fawqal qudrah, yang artinya adalah harta yang menjadikan mereka pelit itu nanti akan dipikulkan kepada mereka hingga mereka tidak mampu lagi memikulnya, karena itu di luar kemampuan mereka. Ini nanti mereka akan yutawwaq. Maksudnya yutawwaq apa? Seluruh harta yang mereka punya itu nanti akan dipikulkan kepada mereka yang padahal mereka tidak mampu untuk memikulnya. Adapun kemungkinan makna yang kedua, mereka akan yutawwaq. Ad-yutawwaq diambil dari kata at-tawqi. Artinya adalah ma yulbasu tahta ar-raqabati fawqa as-sadri. Maksudnya adalah sesuatu, tauq itu sesuatu yang dikalengkan atau menggantung di leher atau di atas dada mereka. Jadi maksud yang kedua, harta yang mereka pelit untuk mengeluarkannya, maka nanti akan dijadikan gantungan-gantungan yang berat, lantas nanti akan mereka dikalungkan dengannya dengan berbentuk siksa yang disuruh untuk memikulnya. Jadi ada dua makna ya. Jadi ada dua makna, yang bisa jadi nanti harta itu akan dipikulkan, atau nanti harta itu akan dijadikan kalung, nanti akan dikalungkan kepadanya, yang semuanya atau kedua-duanya mereka tidak akan mampu.
Hal ini persis sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang mengambil tanah orang lain sejengkal dengan cara yang zalim. Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Karena hadis ini, siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka dia akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Karena hadis ini, maka sebagian ulama memandang bahwa ayat dalam surah Al-Imran ayat 120 yang kita bacakan tadi itu tidak hanya berkaitan dengan orang yang enggan membayar zakat, kata sebagian ulama. Akan tetapi itu juga mencakup semua orang yang tidak menunaikan infak. Tidak menunaikan infak yang diwajibkan atau ditunaikan karena rasa pelit yang ada pada hatinya. Maka harta tersebut nanti akan dijadikan sebagai sarana untuk menyiksa mereka. Berapa sih zakat? Zakat nggak mahal. Zakat yang dikeluarkan hanya 2,5%. Kalau uangnya 100 juta rupiah, yang dikeluarkannya 2,5%, berarti yang dikeluarkannya berapa? 2 juta. 250? 100 juta. 2.500.000. Sedikit, nggak mahal. Kenapa jadi pelit kan gitu? Maka harta yang disimpannya itu sejatinya akan digunakan oleh Allah untuk menyiksanya. Karena sebab pelit yang ada pada dirinya. Jika harta itu hewan, maka dia akan dibangkitkan untuk menyiksa mereka. Jika harta itu berupa uang, berupa emas, berupa perak, maka nanti Allah akan ubah itu menjadi lempengan, akan disetrikakan kepadanya, atau dalam dalil yang lain, maka nanti itu akan Allah ubah menjadi ular yang akan melilit nanti pada hari kiamat dengan berat harta yang dia miliki. Ya. Kemudian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Dalil yang berikutnya adalah wa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man mana'a zakata qala man mana'aha fa inna akhidhuha syatra malihi azmatan min azamati rabbina. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, barang siapa yang menahan zakat untuk ditunaikan, niscaya kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya. Sebagai salah satu keputusan tegas Rabb kami, tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta zakat sedikit pun. Jadi kalau ada syariat Islam berlaku di sebuah negeri, maka pemerintahnya berhak untuk mengambil dengan paksa zakat dari harta orang yang tidak membayarkan, atau setengah dari unta atau hewan ternak yang dimiliki sebagai hukuman ini. Jadi dalam hadis Nabi sini ada kata niscaya kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya. Beserta setengah hartanya. Ini ada dua pendapat di antara para ulama. Apa yang dimaksud dengan setengah hartanya? Tapi sebelum mengarah kepada makna perbedaan pendapat ulama dalam memaknai kata setengah hartanya, ketahuilah ada sebagian ulama memandang hadis yang kita bacakan ini itu dianggap bahwasanya ini hadisnya sudah dihapus, nggak berlaku lagi. Ya, karena harta manusia hanya boleh diambil kadar zakatnya saja. Itu menurut sebagian ulama sebagai alasannya. Namun pendapat ini kurang tepat. Menilai sebuah riwayat, sebuah dalil telah dihapus, ya, atau belum dihapus, itu harus diketahui sejarahnya, munculnya, atau zaman tarikh antara yang dimansuhkan dihapus
dan yang menghapusnya, mana yang duluan keluar, mana yang terakhir keluar, itu harus diketahui. Namun pada kenyataannya tidak ada jalan untuk mengetahui hal ini, tidak didapatkan. Nah, begitu. Jadi ini masih berlaku. Akan diambil setengah hartanya. Tapi kita melangkah kepada apa yang dimaksud dengan mengambil setengah hartanya. Sebagian ulama atau pendapat pertama mengatakan diambil sebagaimana zahirnya atau dipahami sebagaimana zahirnya. Memang benar diambil gitu ya. Jadi pendapat yang menyatakan, pendapat pertama adalah pendapat yang menyatakan adanya hukuman berupa al-gharamatul maliyah, semacam denda berupa uang bagi mereka yang enggan membayar zakat. Jadi yang diambil adalah setengah dari hartanya yang merupakan zakat harta yang dia enggan membayarnya, bukan seluruh hartanya. Umpama dia punya harta miliaran dari sisi aset rumahnya, dari sisi aset tanahnya, kemudian kendaraannya dan lain sebagainya, tetapi yang diwajibkan bagi dia membayar zakat adalah hewan ternaknya, gitu. Karena tanah tidak dizakatkan. Tanah yang tidak diperjualbelikan tidak dizakatkan. Sampai kepada tanah yang warisan nih, mau dijual nih, gitu kan? Itu juga tidak dizakatkan. Yang ada adalah zakat jual beli. Jual beli itu apa? Kalau orang jual beli itu jual beli lagi, jual beli lagi, jual beli lagi, gitu jual beli. Tapi kalau orang menjual harta warisan itu aja jual, ada nggak beli lagi? Enggak, maka tidak ada zakatnya. Begitu juga sebuah lemari yang harganya 100 juta tidak ada zakatnya. Padahal kalau dilihat 100 juta sudah wajib zakat. Mobil yang harganya 1 miliar, 2 miliar juga nggak ada zakatnya. Gitu. Nah, andai kata ada orang yang punya aset-aset yang tidak dikenakan zakat, tapi triliunan umpama, namun di sisi yang lain dia punya 40 ekor kambing yang sudah menjadi wajib zakat, berarti harta zakat adalah 40 ekor kambing. Maka untuk membayar zakatnya berarti dia hanya cukup dengan mengeluarkan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Ternyata dia enggan mengeluarkan zakat kambingnya. Maka pemerintah mengambil 1 ekor kambing secara paksa sebagai zakat dari 40 ekor kambing. Ini kita bicara pendapat pertama ya, memahami diambil setengah hartanya. Diambil dari 40 ekor kambing 1 ekor zakat, namun karena dia enggan hingga diambil secara paksa, maka hukumannya adalah diambil 20 ekor sebagai hukuman. Setengah dari 40. Setengah dari 40 itu diambil. Ya, sebagai peringatan karena dia telah menolak untuk membayar zakat hewan ternaknya. Ini hukuman berat bagi mereka. Loh, berarti boleh kayak gitu ya? Kayaknya ada denda. Denda itu bisa berupa, yang jelas denda itu diambil dari harta orang yang membayar denda, baik berupa dia harus membayarnya atau berupa dirusak apa yang dia miliki dari harta. Pokoknya berkurang deh dari apa yang dia punya. Lihat Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, menyebutkan beberapa riwayat tentang di dalam Islam itu ada denda. Yang pertama adalah dalam hadits Abu Hurairah, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahalanya, tentu mereka akan mendatangi jamaah salat Isya dan subuh meskipun harus merangkak. Dan sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan agar salat ditegakkan atau diiqamahkan. Lalu aku akan menyuruh seseorang untuk mengimami salat orang-orang tersebut. Lalu aku akan pergi dengan membawa beberapa orang dengan membawa ikatan-ikatan kayu bakar menuju orang-orang yang tidak mau hadir sholat berjamaah di masjid,
lantas aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Ya, keinginan Nabi ini ya adalah keinginan yang baik, meskipun Nabi tidak menerapkan. Nabi nggak pernah membakar. Tapi itu pandangan Islam. Berarti ada ketika seseorang enggan menunaikan kewajiban, dia akan terkena denda. Baik dendanya berupa yang dia bayar, atau dia akan hilang sebagian hartanya dengan cara dibakar ataupun yang lainnya. Hadis kedua yang menunjukkan bahwasanya di dalam Islam itu ada kasus-kasus di mana harus membayar denda. Nabi ditanya tentang buah yang tergantung, yaitu dari pohon yang lain yang buahnya itu menggantung ke bawah. Maka Nabi berkata, siapa yang memakannya dengan mulutnya karena butuh, tanpa mengambil dan menyimpannya di kantong bajunya, maka tidak mengapa. Dia ngambil karena memang lapar, belum makan, butuh. Tanpa, masih ada lagi untuk nanti, nggak ada gitu. Makan habis di situ. Untuk kenyangkan saja, sesuai dengan kebutuhan. Maka nggak ada denda, tidak ada kewajiban baginya. Siapa yang mengambil sesuatu dari buah pohon tersebut, maka dia harus membayar denda 2 kali lipat yang dibawa pulang misalkan tadi, beserta hukumannya. Siapa yang mengambilnya setelah buah-buahnya diletakkan di tempat pengeringan dan jumlah yang diambil nilainya mencapai harga perisai, yaitu 1/4 dinar, maka dipotong tangannya. Padahal ini buahnya sudah dipetik dan sudah disimpan gitu ya, kemudian diambil dan ternyata yang diambil itu senilai dengan 1/4 dinar, maka dipotong tangannya karena dia sudah masuk kepada hukum pencuri yang wajib dipotong tangan. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Berarti menandakan ada denda. Riwayat yang terakhir yang kita ingin bahas, ingin kita sebutkan, itu ada tentang kisah Al-Madadi. Al-Madadi yaitu seorang prajurit bantuan dari Yaman yang diperbantukan untuk membantu pasukannya Khalid bin Walid. Lantas Al-Madadi mendapatkan harta yang dibawa atau dipakai oleh prajurit musuh yang dibunuh oleh prajurit muslim, ya, yang banyak. Jadi artinya dia ngedapetin, dia ada prajurit yang dibunuh oleh dia, di situ dia ada kudanya, ada yang lainnya, itu dibawa sama dia, diambil berupa kuda milik prajurit tersebut. Demikian juga senjata yang dibawa milik prajurit berkuda Romawi tersebut. Maka sebagian salab atau sebagian ininya yang diambil tadi itu ditahan oleh Khalid bin Walid. Sebagian yang diambil oleh dia dari prajurit yang dibunuh oleh dia itu ditahan oleh Khalid bin Walid karena menganggap yang diperoleh olehnya terlalu banyak. Lalu Khalid bin Walid ingin agar sebagiannya itu dibagikan kepada kaum muslimin yang lain. Nah, Khalid bin Walid ditegur oleh Auf bin Malik dengan mengatakan, aku akan melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Khalid bin Walid tetap bertahan hingga akhirnya Auf bin Malik ini si Al-Madadi, ya, karena dijuluki Al-Madadi. Hingga akhirnya Auf bin Malik serta Khalid bin Walid bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Auf bin Malik pun menyampaikan tentang kejadian bahwasanya harta yang dia dapatkan dari prajurit yang dia bunuh ternyata diambil setengahnya oleh Khalid bin Walid. Begitu. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk mengembalikan harta itu kepada Khalid. Balikan hartanya. Akhirnya Nabi perintahkan itu. Ketika Auf bin Malik mengomentari Khalid dengan mengatakan, "Dunaka ya Khalid, alam uflak." Kan aku sudah mengingatkan kau wahai Khalid, maka bahwa aku akan melaporkannya kepada Rasulullah, dan aku telah melaporkannya sebagaimana janjiku, dan salab atau harta tersebut kan akhirnya dikembalikan kepadanya, gitu kan? Dikembalikan. Nah, mendengar sindiran Auf bin Malik kepada Khalid, maka Rasulullah bertanya kepada Auf bin Malik tentang perkataan, apa maksud perkataanmu itu? Apa maksud perkataanmu itu? Lalu Auf bin Malik menjelaskan apa maksudnya.
Mengetahui tentang hal itu, Nabi pun marah dan berkata kepada Khalid, "Ya Khalid, la tarudda alaih." Jangan kamu balikan hartanya itu. Padahal di awal Nabi sudah perintahkan balikan. Jangan kamu balikan hartanya itu. Tidakkah kalian meninggalkan sikap mengganggu para pemimpin-pemimpin yang kupilih karena aku? Bagi kalian yang murni dari mereka dan atas mereka yang tidak murni atau yang kotornya. Jadi karena sikapnya Auf bin Malik terhadap Khalid bin Walid, padahal Khalid bin Walid adalah seorang pemimpin perang yang ditunjuk oleh Nabi, hingga akhirnya dendanya nggak dibalikan. Bentuk dendanya adalah tidak membalikan harta yang sebagian diambil oleh Khalid bin Walid. Jadi riwayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan Imam Muslim, ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam itu ada denda, gitu. Ada denda. Tetapi jangan akhirnya buat denda aja gitu, sampai nanti riba kan ya. Ya. Demikian. Khadidina azani Allah wa iyyakum. Lalu pendapat yang kedua yang mengatakan barang siapa, ya pendapat kedua dalam hadis Nabi tadi kita sebutkan lagi, Nabi mengatakan barang siapa yang menahan zakat untuk ditunaikan, maka kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya. Pendapat kedua mengatakan ini maknanya bukan denda. Ini harus ditakwil, harus ditafsirkan. Maknanya bukan sebenar-benarnya ngambil. Jadi yang dimaksud adalah yang diambil adalah harta terbaiknya. Umpama dari 40 ekor kambing tadi yang kita sebutkan sebagai contoh, kan itu yang wajib zakatnya hanya 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing. Misalkan ternyata kita yang paling gampang kita ilustrasikan menggunakan nominal saja, angka. Umpama saja adalah yang disyariatkan, yang diambil zakatnya itu kambing harganya 3 juta umpama. Karena dia enggan membayar zakat, maka ambil kambing yang harganya 5 juta. Tapi tetap 1 ekor. Sehingga seakan-akan dia diambil 1,5 kambing gitu. Seakan-akan diambil 1,5 kambing. Maka pendapat kedua memaknai hadis Nabi bukan makna secara zahirnya atau bukan makna secara hakikatnya, tapi maknanya harus ditakwil begitu. Kemudian kita lanjutkan kepada dalil berikutnya. Dari Yahya bin Abi Katsir, Amir bin Uqaili mengabarkan kepadaku bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang pertama kali akan masuk neraka. Yang pertama pemimpin zalim terhadap rakyatnya. Kemudian yang kedua orang yang punya harta banyak tetapi tidak menunaikan hak Allah pada hartanya itu. Kemudian yang ketiga dia orang fakir tapi sombong. Udah fakir, sombong. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak membayar zakat dia jatuh kepada dosa besar. Bahkan dia menjadi salah satu di antara orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka Jahannam. Ya. Dan dia adalah termasuk orang yang akan disiksa nanti di padang mahsyar. Sebagaimana hadis yang lalu yang kita sebutkan. Ya, selain dia pertama kali masuk ke dalam neraka, sebelum masuk ke neraka kan di padang mahsyar. Di padang mahsyar dia disiksa. Ya. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan harta zakatnya. Itu menjadi disebut dengan siksaan pembuka. Apa yang terjadi di padang mahsyar disebut dengan siksaan pembuka. Bagi yang punya 40 ekor kambing namun dia tidak menunaikan zakatnya, maka akan ditanduk oleh 40 ekor kambing ini dan dipijak-pijak oleh 40 ekor kambing ini. Jangan dipikir kambing saat ini itu masih ringan, bisa diangkat dengan kita tinjing pun bisa, kita angkat ke atas pun bisa, gitu ya. Tidak demikian. Ya, jadi kita pikir kambing itu bisa diangkat, dipijak pun enggak, biasa aja kayak dikusuk-kusuk katanya. Enggak. Karena pada hari kiamat namanya siksa. Kalau siksa itu sakit, menjerit dan lain sebagainya. 40 ekor kambing itu akan bolak-balik gantian. Ketika nomor 40 menanduk dan menginjak-injaknya, maka yang pertama balik lagi. Dan itu terjadi selama 50.000 tahun lamanya. Ya. Dan ini merupakan siksaan yang berat. Disebutkan dalam hadis Nabi, pertama adalah pemimpin yang zalim, yang semena-mena pada rakyatnya. Dan tentunya ini adalah dosa yang besar karena menzalimi orang atau rakyat, ya,
itu apa namanya, atau rakyat yang tidak bisa berbuat apa-apa, ini sangat besar dosanya. Semakin banyak nanti dizalimi, maka semakin besar pula dosa yang akan dia dapatkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki harta melimpah, namun dia tidak membayar zakat, padahal hartanya banyak. Hingga seharusnya dia nggak perlu khawatir kekurangan harta karena hartanya banyak. 100 juta yang dibayarkan zakat cuma 2.500.000. Kan gitu, sedikit sekali. Seharusnya nggak perlu khawatir. Berbeda dengan orang yang hartanya tidak terlalu banyak. Ya. Jika ada pun harta tersebut dikelola untuk modal berdagang, maka zakat yang dikeluarkan terkadang membuatnya khawatir akan mempengaruhi ekonomi perdagangannya. Ini yang menjadikan akhirnya nanti Allah masukkan dia kepada neraka pertama kali. Kemudian yang ketiga adalah orang yang miskin namun sombong. Miskin namun sombong dia, dimandang dirinya lebih hebat dari orang lain, atau memandang orang lain dia lebih rendah. Maka tiga golongan ini nanti akan masuk ke dalam neraka pertama kali. Sama dengan hadis Nabi yang lain. Nabi mengatakan tiga golongan yang Allah tidak bicara nanti sama mereka. Pada hari kiamat Allah tidak bicara. Allah bahkan tidak akan mensucikan mereka. Dan Allah tidak akan melihat mereka. Siapa itu? Orang yang sudah tua. Ya, orang yang sudah jompo. Semakin tua semakin hina. Orang yang sudah tua tapi berzina. Hinanya sebabnya berzina, gitu ya. Kemudian ada raja tapi pendusta. Seharusnya raja nggak perlu takut, nggak perlu berdusta, karena nggak perlu dikhawatirin. Ternyata dia berdusta. Raja kan punya power. Kenapa dia berdusta? Jujur aja dia nggak akan apa-apa, gitu. Istilahnya nggak akan dihakimi oleh rakyatnya. Seharusnya demikian. Kemudian yang ketiga, orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong. Ya, kemudian sebagai dalil yang terakhir yang ingin disebutkan sebagai pembahasan dalam zakat, nanti insyaallah saya ingin setelah sholat isya saya ingin menyinggung tentang dosa besar yang berikutnya, tapi hanya sekedar definisinya saja. Di dalam dalil yang terakhir dalam dosa besar tidak membayar zakat, disebutkan Abdullah bin Mas'ud berkata, kalian telah diperintahkan untuk sholat dan zakat. Siapa yang tidak membayar zakat maka tidak ada sholat baginya. Siapa yang tidak membayar zakat maka tidak ada sholat baginya. Apa maksud tidak ada sholat baginya? Dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud, maksudnya adalah sholatnya tidak sempurna. Berarti menandakan dia dosa. Karena dalam dalil-dalil agama yang lain, zakat selalu diiringi dengan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'. Dan begitu juga ayat-ayat yang lain. Jadi intinya, tidak membayar zakat merupakan satu dari dosa-dosa besar yang harus dijauhi dan harus diwanti-wanti bagi setiap muslim. Dan lebih ditekankan bagi orang yang memiliki harta. Jangan sampai dia tidak membayar zakat. Barang siapa yang memiliki harta banyak, hendaknya dihitung dan bayarkan zakatnya. Allah tidak membebankan kepada hambanya agar mengeluarkan zakat harta dalam jumlah yang banyak. Tidak. Zakat itu sedikit yang dikeluarkan, tapi kalau ditahan yang habis banyak nantinya, karena telah mendurhakai Allah. Ya, karena ditahan yang sedikit, umpama 100 juta, ditahan 2 juta yang sedikit itu nggak dikeluarkan, nanti akan binasa. Bisa jadi 100 juta itu akan habis karena dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Nanti setelah salat Isya, ana ingin sampaikan 3 perkataan para ulama berkaitan dengan dosa besar yang akan datang, yang akan kita bahas. Apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua. Biar tahu apa itu makna durhaka kepada orang tua menurut pandangan para ulama. Lalu sebulan yang akan datang kita akan bahas dalil-dalilnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, demikian kita akhiri terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.